Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Di sebuah kota kecil yang tenang, berdiri sebuah gereja tua yang dindingnya mulai kusam dimakan usia. Disinilah tinggal Pendeta Marto, seorang pria yang tampak berwibawa dengan jubah putih dan kalung salib besar di dadanya. Namun di balik penampilannya yang penuh kesucian, tersimpan hati yang penuh bara api kesombongan. Marto merasa dirinya paling mulia di antara manusia lain, terutama mereka yang menganut keyakinan berbeda. Kepada para pengikutnya, ia selalu berbicara bahwa hanya dirinya yang mengetahui kebenaran. Dan mereka yang tidak sejalan, menurutnya, hanyalah manusia yang tersesat. Hari-hari Marto dipenuhi dengan rasa iri dan gelisah. Ia kerap melihat para tetangganya yang pulang dari tanah suci membawa botol kecil air Zam-Zam dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Senyum yang tulus itu mengusik hatinya. Baginya, tidak ada yang boleh lebih dihormati daripada ajarannya sendiri. Rasa iri itu kemudian berubah menjadi kebencian. Ia mulai memperolok, menertawakan, bahkan memfitnah air itu sebagai sekadar air biasa yang dipercaya secara buta. Namun suatu malam, rasa benci itu berubah menjadi obsesi. Marto duduk di ruang kerjanya yang remang, ditemani lampu minyak yang menyala redup. Ia menatap sebuah botol kecil berisi racun halus yang ia simpan sangat lama, racun yang ia gunakan untuk membunuh hama tanaman di halaman gereja. Tapi malam itu, niatnya bukan untuk membunuh hama, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Jika aku berhasil mencemari air itu, bisiknya kepada dirinya sendiri, maka keyakinan mereka akan runtuh. Aku akan membuktikan bahwa tidak ada kuasa yang melindunginya. Dari luar jendela, angin malam berhembus pelan, membawa suara azan Isya dari masjid yang tidak jauh dari situ. Suara itu seolah menjadi pukulan bagi hatinya. Namun bukan membuatnya tenang, justru membuat dadanya bergejolak, seakan suara itu menantang harga dirinya. Mereka pikir mereka yang paling dekat dengan Tuhan, gumamnya seraya mengepalkan tangan. Ia semakin yakin dengan niatnya, seakan ada bayangan gelap yang membisikkan keberanian palsu di telinganya. Malam itu, Marto berdiri di depan cermin. Matanya tidak lagi menunjukkan kelembutan atau kedamaian. Yang tampak hanya ketakutan yang berbalut keangkuhan. Sejenak ia terdiam, ada sesuatu dalam dirinya yang ragu. Tapi keraguan itu segera digilas oleh api kesombongan yang sudah menguasai pikirannya. Ia menganggap rencananya sebagai bentuk pembuktian. Pembuktian bahwa apa yang diyakini orang lain hanyalah ilusi dan kelemahan. Dengan langkah perlahan namun penuh tekad, ia mengambil racun itu. Tangannya bergetar, namun hatinya tetap keras. Malam itu, ia memutuskan satu hal. Ia akan menyentuh sesuatu yang suci. Dan ia tidak tahu, bahwa langit sedang melihatnya. Malam itu langit tampak lebih gelap dari biasanya, seakan bulan pun enggan menampakkan dirinya. Pendeta Marto melangkah menyusuri jalan setapak di antara rumah-rumah yang sunyi. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar, bergema di tengah kesunyian malam. Ia berhenti di depan sebuah rumah sederhana, rumah milik Pak Fatlan, tetangga yang baru pulang ibadah haji. Di sana, di ruang tamu kecilnya, tersimpan beberapa botol air Zam-Zam yang dibawa langsung dari tanah suci. Marto memandang pintu rumah itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara keyakinan, dendam, dan rasa takut yang bersembunyi di balik keberaniannya yang rapuh. Dengan hati-hati, ia membuka jendela belakang dan masuk ke dalam rumah tanpa suara. Rumah itu gelap, hanya cahaya rembulan samar, yang menembus dari celah-celah dinding. Napas Marto terasa berat, dadanya naik turun dengan cepat. Ia mendekati meja kayu tempat botol-botol Zam-Zam tersusun rapi. Di matanya, botol-botol itu seperti lambang kemenangan orang-orang yang tidak ia suka. Tangan kanannya merogoh sakunya dan mengeluarkan sebungkus kecil racun. Ia menatap racun itu lama, seolah berpikir untuk terakhir kalinya. Namun kesombongan telah menutup pintu hatinya. Mereka terlalu bangga dengan air ini, gumamnya pelan,
hampir seperti bisikan setan kepada dirinya sendiri. Ia membuka tutup botol pertama. Saat racun itu akan dia tuangkan, mendadak terdengar suara lantunan ayat Al-Quran dari kamar depan. Suara itu lembut, namun menggetarkan. Suara Pak Fadlan yang sedang tahajud, suaranya penuh keikhlasan. Marto membeku, tangan yang memegang racun gemetar hebat. Ayat-ayat itu seperti menusuk langsung ke dalam relung hatinya yang paling dalam, tempat kebenaran yang selama ini ia kubur hidup-hidup. Namun bukannya berhenti, Marto justru mengeraskan hati. Ia menggeram pelan, "Aku tidak boleh kalah," katanya pada dirinya sendiri, bahkan suaranya terdengar seperti memohon pada keburukan. Ia menunduk dan kembali mencoba menuangkan racun itu. Tapi sebuah keanehan terjadi. Racun itu tidak jatuh sebagai cairan. Ia menggumpal di udara, membentuk lingkaran hitam seperti asap pekat. Marto terkejut, mulutnya terbuka tanpa suara. Gumpalan itu perlahan mengering dan jatuh ke lantai, berubah menjadi serpihan keras seperti batu arang. Di saat yang sama, suara doa dari kamar semakin menggema, seakan dikuatkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Marto mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. Tak ada badai, tak ada cahaya menyilaukan, tak ada suara malaikat. Namun hatinya merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat, sebuah peringatan dari langit. Ia menatap botol air zam-zam itu, tapi kali ini bukan dengan kebencian. Yang tampak di wajahnya adalah ketakutan, ketakutan seorang manusia yang menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar darinya, sesuatu yang tidak bisa ia lawan dengan kesombongan ataupun racun. Malam itu, sebelum ia sempat melangkah pergi, air matanya mulai jatuh satu demi satu. Entah karena penyesalan, atau karena ketakutan, atau mungkin keduanya. Ia meninggalkan rumah itu dengan langkah lemah, meninggalkan botol-botol air zam-zam yang tetap utuh dan suci, dijaga oleh kuasa yang tidak terlihat namun nyata. Pendeta Marto berjalan pulang malam itu dengan langkah yang tidak teratur. Hatinya kacau, pikirannya berperang antara rasa malu, takut, dan penolakan terhadap kenyataan yang baru saja ia alami. Di sepanjang jalan, angin seolah berbisik pelan, meniupkan suara-suara yang mengingatkan tentang betapa kecilnya manusia di hadapan kekuasaan Tuhan. Namun, kesombongan yang telah lama berakar dalam jiwanya belum sepenuhnya roboh. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa kejadian tadi hanyalah halusinasi, sebuah kebetulan, atau mungkin karena ia terlalu lelah. Sesampainya di kamarnya, Marto menutup pintu dan bersandar pada dinding. Tangannya masih gemetar. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari rumah Pak Fadlan, bukan sosok fisik, tetapi rasa hening yang mendalam, seperti mata yang mengawasinya. Ia memandang salib kayu yang tergantung di dinding, tetapi malam itu simbol itu terasa kosong. Ia berusaha membaca doa, namun kata-katanya tidak keluar. Lidahnya kaku. Suara tadi, lantunan ayat suci itu, masih bergema dalam hatinya, lembut namun menusuk, seolah sedang menyentuh luka yang selama ini ia sembunyikan. Tak mampu menahan gejolak di dadanya, Marto duduk di tepi ranjang dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan takut. Takut bukan pada manusia, bukan pada hukuman dunia, tetapi pada kebenaran yang selama ini ia lawan. Hatinya yang keras mulai retak perlahan, seperti kaca yang tertekan dari dalam. Air mata yang ia pikir telah lama kering, mulai jatuh perlahan. Air mata itu membawa luka yang selama ini ia simpan, iri, dendam, kesombongan, dan kehampaan hidupnya. Namun, rasa malu membuatnya menolak untuk mengaku kalah. Ia bangkit dan menatap dirinya sendiri di cermin. Wajahnya tampak pucat, matanya merah, bukan lagi wajah pembimbing umat yang dihormati banyak orang. Ia melihat seorang lelaki yang tersesat, kehilangan arah, namun masih belum siap untuk mengakui kesalahannya. "Aku tidak salah," bisiknya dengan suara bergetar, "akulah yang paling tahu kebenaran, bukan mereka." Tapi kalimat itu terdengar hampa, bahkan bagi dirinya sendiri. Di luar jendela, azan subuh berkumandang pelan, merambat lembut ke setiap sudut kota. Suaranya tidak memaksa, tidak menantang, hanya mengajak.
Dan justru karena kelembutannya, suara itu menusuk jauh lebih dalam. Marto menutup jendela dengan tergesa-gesa, seolah ingin menutup seluruh suara kebenaran dari hatinya. Namun ia tidak tahu, suara yang hendak ia tutup bukan datang dari luar, tapi telah tumbuh di dalam dirinya. Beberapa hari berlalu sejak kejadian malam itu, tetapi hati pendeta Marto tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia mencoba berbicara di depan jemaatnya, suaranya terdengar goyah, seolah ada sesuatu yang menahan kata-katanya. Jemaat mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka melihat sorot matanya yang dulu penuh keyakinan, kini dipenuhi kegelisahan dan ketakutan yang sulit disembunyikan. Namun tidak ada yang berani bertanya. Mereka hanya melihat seorang pemimpin yang perlahan-lahan hanyut dalam pertarungan batin yang tak terlihat oleh mata biasa. Di rumahnya, Marto sering terbangun di tengah malam karena mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia melihat botol-botol air zam-zam itu, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Namun setiap kali ia mencoba menyentuhnya, racun hitam yang pernah ia keluarkan muncul kembali dan membelit tangannya, membuatnya tidak berdaya. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara yang tidak marah, tidak membentak, tetapi mengajak, seolah berkata, "Bukalah hatimu." Namun karena kesombongan yang masih tertinggal, Marto selalu terjaga dengan napas terengah dan keringat dingin. Pada suatu sore, saat ia duduk di teras gereja yang mulai sepi, datanglah seorang anak kecil yang dikenal sering bermain di sekitar halaman. Anak itu membawa sebotol kecil air zam-zam dan tersenyum polos. "Om, ini air yang ayah bawa dari Mekah. Ayah bilang air ini baik. Kalau om minum, hati om bisa lebih tenang." Ucapnya sederhana, tanpa niat apapun selain memberi. Kata-kata polos itu menghantam jauh lebih keras daripada ceramah panjang dari siapapun. Marto menatap anak itu lama, hatinya tersayat. Betapa murninya niat anak itu. Betapa kontras dengan hatinya yang penuh gelap. Namun kesombongan memang tidak mudah mati. Dengan suara yang pelan dan bergetar, Marto berkata, "Om tidak butuh air itu." Tapi kata-kata itu terdengar dusta, bahkan bagi dirinya sendiri. Anak kecil itu hanya mengangguk, tidak merasa tersinggung, lalu berlari pergi sambil tersenyum. Senyum itu, tulus, bersih, dan jernih, membuat Marto merasa semakin kecil. Ia menatap botol air yang belum sempat disentuhnya itu. Jantungnya berdetak kuat, ada rasa yang belum pernah ia rasa sebelumnya, keinginan untuk menyerah, bukan pada manusia, tapi pada kebenaran yang selama ini ia bantah. Malam itu, Marto duduk sendirian di ruangnya yang remang-remang. Semua suara dunia terasa jauh. Hanya ada dirinya dan gelap yang mulai retak oleh cahaya kecil yang tumbuh dari dalam dadanya. Pikirannya terus kembali pada satu hal, mengapa air itu tidak bisa ia nodai? Mengapa langit menjaganya, dan mengapa hatinya kini terasa begitu berat? Ia merasakan sesuatu yang sangat jelas namun sulit ia akui, ia telah kalah. Bukan kalah oleh manusia, bukan oleh kepercayaan yang ia benci, tetapi kalah oleh kebenaran yang tak pernah memaksanya, hanya menyentuh dan menunggu. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia berbisik lirih. Sebuah kalimat sederhana, tapi penuh pengakuan. "Ya Tuhan, apa yang sebenarnya ingin Engkau tunjukkan padaku?" Malam itu, langit terlihat begitu jernih, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bintang-bintang seolah berkedip pelan, menerangi jalan pulang bagi hati yang sedang tersesat. Pendeta Marto duduk sendirian di kamar kecilnya, dengan botol air zam-zam pemberian anak kecil itu di genggamannya. Ia menatapnya lama, tanpa kata, tanpa suara, tapi dengan ribuan rasa yang tak mampu ia jelaskan. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk menentukan kemana ia akan melangkah. Terus tenggelam dalam kesombongan, atau menerima kebenaran yang selama ini ia tolak. Tangannya bergetar ketika ia membuka tutup botol itu. Tak ada suara guntur, tak ada cahaya menyilaukan. Yang ada hanya kesunyian yang menenangkan, seolah dunia menahan napas, menunggu keputusan seorang manusia yang sedang berada di tepi jurang hatinya sendiri. Marto mendekatkan botol itu ke bibirnya, namun tiba-tiba gelombang penyesalan yang begitu kuat merambat ke dalam dadanya.
Ia menahan napas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis tanpa menahan. Tangis yang membasuh seluruh kesombongan, seluruh kebencian, seluruh luka batin yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Selama ini, akulah yang tersesat, suara Marto pecah, hampir tak terdengar. Ia teringat bagaimana selama ini ia mengajarkan cinta, namun hatinya penuh dengan iri. Ia berbicara tentang kebenaran, namun menolak melihat cahaya yang datang dari arah yang berbeda. Andai saja ia mau mendengar lebih awal, andai saja ia mau membuka hatinya sejak dulu, mungkin hidupnya tidak serapuh ini. Air matanya jatuh, bercampur dengan rasa sesak yang akhirnya menemukan jalan keluar. Ia menyerah, tapi bukan menyerah kepada kekalahan, melainkan menyerah untuk kembali kepada kebenaran. Dengan tangan perlahan, ia meminum seteguk air Zam-Zam itu. Dan saat air itu menyentuh tenggorokannya, bukan rasa ajaib yang ia rasakan, bukan cahaya besar yang menyelimuti tubuhnya, melainkan ketenangan yang begitu sederhana namun mendalam. Seolah seluruh beban yang menghimpit dadanya selama ini tiba-tiba menjadi ringan. Seolah ada tangan lembut yang menyentuh hatinya, berkata, "Engkau masih bisa kembali. Engkau masih bisa berubah." Marto menggenggam botol itu erat, seakan menggenggam kesempatan baru dalam hidupnya. Di luar, suara azan kembali terdengar. Namun kali ini, ia tidak menutup jendela. Ia tidak menutup telinga. Ia mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, ia mendengar dengan hati, bukan dengan ego. Air tidak pernah membenci manusia yang berusaha meracuninya. Ia hanya menunggu manusia itu menyembuhkan dirinya sendiri. Keesokan paginya, matahari terbit dengan cahaya yang lembut, seolah dunia menyambut kelahiran hati baru. Pendeta Marto berjalan dengan langkah perlahan menuju rumah Pak Fadlan. Wajahnya pucat, namun sorot matanya berbeda. Tidak lagi ada api kesombongan, yang tersisa hanya ketundukan dan rasa bersalah yang dalam. Di depan rumah itu, ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Ketika pintu terbuka, Pak Fadlan berdiri dengan raut tenang seperti biasanya. Mereka saling menatap tanpa kata, namun ada ribuan hal yang ingin diucapkan. Dengan suara lirih yang hampir pecah, Marto berkata, "Aku telah melakukan kesalahan besar." Suaranya bergetar, bukan karena takut dihukum, tetapi karena ketakutan atas dosa yang ia buat sendiri. Ia menceritakan semuanya, kesombongannya, kebenciannya, bahkan niat keji yang hampir ia lakukan. Ia mengira pengakuan itu akan memicu amarah, atau hinaan, atau penolakan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pak Fadlan menatapnya dengan mata yang penuh kasihan, bukan kemarahan. "Setiap manusia bisa salah," jawabnya pelan, "yang penting adalah bagaimana ia kembali." Kata-kata itu menghantam jantung Marto lebih kuat dari hukuman apapun. Tubuhnya lemas, ia hampir jatuh bersujud di depan lelaki itu. Namun Pak Fadlan mengangkatnya sebelum ia menyentuh tanah. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada penghukuman. Hanya keikhlasan. Mereka duduk dan berbicara lama, dalam suasana yang damai. Marto mendengar ayat-ayat suci yang dibacakan oleh Pak Fadlan dengan hati, bukan dengan telinga. Dan untuk pertama kalinya, ia memahami sesuatu, bahwa kebenaran tidak pernah memaksa, tidak pernah menyerang, kebenaran hanya menyentuh. Hari itu, kabar pengakuan Marto tersebar. Ada yang kaget, ada yang kecewa, ada yang marah. Namun banyak juga yang melihat perubahan itu dengan mata yang lembut. Karena tidak ada manusia yang terlahir tanpa celah. Perubahan hati yang tulus adalah mukjizat paling nyata yang bisa terjadi pada jiwa. Dan keajaiban itu terjadi di hadapan mereka. Marto bukan lagi pendeta yang angkuh. Ia kini adalah seorang manusia yang sedang belajar merendah, belajar mencintai tanpa membandingkan, dan belajar menerima bahwa Tuhan tidak dapat dikurung oleh kedengkian manusia. Malam itu, Marto berjalan pulang di bawah cahaya bulan yang kembali bersinar cerah. Ia menatap langit dan tersenyum pelan. Tidak ada lagi kebanggaan palsu yang ia paksakan. Yang ada hanya ketenangan yang lahir dari penerimaan dan kejujuran. Ia berbisik lembut, "Terima kasih, ya Tuhan, Engkau tidak membiarkanku tenggelam."
Dan langit malam seolah menjawab dengan diam yang damai. Kadang, halusinasi terbesar dalam hidup manusia adalah mengira bahwa kesombongan adalah kekuatan. Padahal, kekuatan sejati adalah ketika kita berani mengakui kelemahan kita sendiri. Sejak hari pengakuan itu, hidup Marto berubah perlahan namun pasti. Yang dulu setiap langkahnya dipenuhi kesombongan, kini ia melangkah dengan hati yang penuh kehati-hatian dan kerendahan. Ia mulai menghabiskan waktu bukan lagi di mimbar, tetapi di sudut tempat ibadahnya sendiri, duduk dengan tangan terlipat dan mata menatap tanah. Jemaatnya melihat perubahan itu. Ada yang menjauh, ada yang merasa bingung, namun banyak juga yang melihat keikhlasan dalam setiap gerak tubuhnya, seolah ia tengah belajar menjadi manusia yang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Suatu hari, ia datang lagi ke rumah Pak Fadlan, bukan sebagai pendeta yang berbicara, tetapi sebagai manusia yang ingin mendengar. Di bawah naungan pohon mangga tua, mereka duduk berdua. Tidak ada nada tinggi, tidak ada debat, hanya percakapan hati ke hati. Marto mendengarkan cerita tentang pengampunan, tentang ketenangan dalam menerima takdir, dan tentang bagaimana Tuhan mengangkat manusia bukan karena kesempurnaannya, melainkan karena usaha untuk memperbaiki diri. Kata-kata itu meresap perlahan, mengisi rongga-rongga kosong di dalam dirinya yang selama ini tidak pernah ia sadari. Di hari lain, anak kecil yang pernah memberi botol zam-zam datang kembali, kali ini membawa senyuman lebih besar dari sebelumnya. "Om sudah lebih ceria," katanya polos. Kalimat itu sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Senyum seorang anak adalah cermin paling jernih dari perubahan seorang dewasa. Marto menunduk, merasakan air mata bahagia yang berbeda dari tangis penyesalan sebelumnya. Tangis itu adalah tangis syukur, tangis seseorang yang akhirnya merasakan kedamaian yang selama ini ia cari di tempat yang salah. Marto mulai menolong warga sekitar dengan cara yang sederhana, membantu yang sakit, membersihkan lingkungan, menghibur yang berduka. Ia tidak berbicara panjang lebar, tidak memaksakan kata-kata, tidak mencoba membuktikan apapun lagi. Ia tahu bahwa kebenaran paling kuat bukan berada dalam lisan, tetapi dalam akhlak. Orang-orang mulai melihatnya bukan sebagai pendeta, bukan sebagai pengajar, tetapi sebagai manusia yang lembut, yang hatinya telah tersentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Malam itu, sebelum memejamkan mata, ia mengangkat kedua tangannya. Doanya pelan, sangat pelan, namun penuh ketulusan. "Ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkanku. Aku yang selama ini berpaling. Terima kasih Engkau memanggilku kembali dengan cara yang paling lembut sekaligus paling mengguncang jiwaku. Bimbinglah aku untuk terus berjalan dengan hati yang jernih." Dan malam itu, entah mengapa langit terasa lebih dekat dari sebelumnya. Hari-hari kembali bergulir, namun dunia dalam diri Marto tidak lagi sama. Di setiap pagi, ia bangun dengan hati yang lebih ringan, bukan karena semua masalahnya telah hilang, tetapi karena ia kini tahu kemana hatinya harus kembali. Ia tidak lagi berbicara dengan suara tinggi untuk menunjukkan kebenaran. Ia lebih banyak mendengarkan, lebih banyak merenung. Ia belajar bahwa terkadang, diam adalah bentuk doa yang paling dalam. Orang-orang yang dulu menganggapnya keras, kini melihat sisi lain darinya, sisi lembut yang selama ini terkurung di balik benteng kesombongan. Suatu siang, jemaat dan warga sekitar berkumpul di balai kecil dekat gereja dan masjid. Tidak ada acara besar, hanya pertemuan sederhana, namun suasananya begitu hangat. Di sana, Marto berdiri di depan banyak orang, bukan sebagai pendeta yang memberi nasihat, melainkan sebagai seorang hamba Tuhan yang ingin mengucapkan rasa terima kasih. Dengan suara tenang ia berkata, "Dulu aku merasa paling benar, hingga Tuhan menunjukkan bahwa kebenaran tidak datang dari lidah, tapi dari hati yang mampu merendah." Kata-kata itu tidak meledak, tapi justru masuk perlahan, menembus dada banyak orang. Beberapa orang meneteskan air mata tanpa suara, bukan karena sedih, melainkan karena melihat sebuah kejujuran yang tulus. Ada yang mendekatinya, menepuk bahunya, menyampaikan bahwa setiap manusia pasti pernah tersesat. Dan ketika seseorang mampu kembali, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Hari itu, tidak ada agama yang menang atau kalah,
tidak ada keyakinan yang dibandingkan. Yang menang hari itu adalah kemanusiaan, kasih sayang, dan keikhlasan, sesuatu yang datang dari Tuhan dan untuk Tuhan. Anak kecil yang dulu memberi botol zam-zam kembali berlari mendekat, menatap Marto dengan mata penuh cahaya. Om sekarang baik," katanya dengan senyum yang jernih seperti awal hari. Marto tersenyum, mengusap kepala anak itu dengan lembut. "Terima kasih, kau yang pertama kali mengetuk pintu hatiku," ucapnya pelan. Anak kecil itu mengangguk, tidak memahami sepenuhnya kata-kata itu, tapi merasakan kehangatannya. Malam itu, Marto berjalan pulang di bawah cahaya bulan yang purnama. Tidak ada kegelisahan, tidak ada suara yang menekan. Hanya ketenangan, yang mengalir lembut seperti air yang pernah hampir ia nodai. Ia menatap langit dan tersenyum, senyum seseorang yang telah kembali pulang kepada Tuhannya, bukan dengan kemenangan, tetapi dengan kerendahan hati yang akhirnya ia temukan. Perjalanan hidupnya masih panjang, namun kini ia telah memilih jalan yang benar, bukan jalan yang dibimbing oleh ego, tetapi oleh cahaya yang pernah menegur, lalu memeluknya kembali. Beberapa minggu setelah kedamaian itu mulai menyelimuti langkah hidup Marto, datanglah kabar yang mengguncang. Gereja tua tempat ia mengabdi selama bertahun-tahun dikabarkan akan ditutup karena konflik internal para petinggi. Banyak orang mulai saling menyalahkan, saling mengangkat suara, bahkan sahabat-sahabat dekat yang biasanya kompak kini terpecah karena perbedaan kepentingan. Marto berdiri di tengah pusaran itu, menyaksikan bagaimana ego manusia dapat meruntuhkan rumah ibadah, bukan karena kurangnya doa, melainkan karena kurangnya kerendahan hati. Pada suatu rapat yang penuh ketegangan, suara-suara keras saling bertabrakan. Ada yang menuduh, ada yang membantah, bahkan ada yang menghina. Ruangan itu bukan lagi tempat hening, melainkan medan pertikaian. Di sana, Marto hanya diam. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat kembali perjalanan yang baru saja ia lalui, teguran lembut dari Tuhan, kemurnian air yang menggetarkan hatinya, dan senyum polos anak kecil yang mengajarinya arti ketulusan. Lalu ia berdiri perlahan, tanpa meninggikan suara, ia berkata, "Kita telah lupa bahwa rumah Tuhan bukan milik kita. Ia milik kasih, bukan milik amarah." Kata-kata itu menghentikan banyak wajah yang sedang berapi-api. Namun tidak semua mengerti. Beberapa menyindir, mengatakan ia berbicara seolah dirinya telah suci. Tetapi tidak seperti dulu, hati Marto tidak goyah. Ia tersenyum. "Aku pernah sombong," katanya tegas, "dan Tuhan menegurku. Jika hari ini aku mengingatkan kalian, itu bukan karena aku lebih baik, tapi karena aku tahu betapa gelapnya hati ketika keyakinan tidak lagi diiringi kerendahan diri." Suasana seketika berubah. Senyap, hanya napas yang terdengar. Seorang lelaki tua meneteskan air mata, menghampiri dan memeluk Marto. Ia berkata lirih, "Kita hampir kehilangan Tuhan, bukan karena agama yang berbeda, tetapi karena hati kita sendiri yang mengeras." Kalimat itu menggema, menyentuh semua yang hadir. Satu persatu kepala menunduk. Konflik perlahan mereda. Tidak semuanya selesai hari itu, tetapi satu pintu telah dibuka, pintu untuk saling mendengar kembali. Malam menjelang, Marto keluar dari gereja yang kini terasa lebih tenang. Angin malam berhembus lembut, seolah membawa pesan dari langit. Ia menatap bintang-bintang yang berkelip di atas sana. Perjalanan masih panjang, dan ujian akan selalu datang. Namun kini ia menjalani hidup bukan untuk menjadi benar, tetapi untuk menjadi bermanfaat. Dan dalam diam ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Engkau telah membentukku bukan dengan kata-kata, namun dengan perjalanan yang membuka hati." Waktu berlalu, dan nama Marto perlahan menyebar bukan sebagai pendeta arogan seperti dulu, melainkan sebagai seseorang yang telah tersentuh dan dibentuk oleh perjalanan spiritual yang luar biasa. Banyak jamaah yang datang kepadanya bukan untuk mendengar khotbah yang keras, tetapi untuk merasakan keteduhan hati. Bahkan beberapa orang dari agama lain datang sekadar ingin berbicara dengannya, bukan untuk berdebat, tetapi untuk berbagi kebaikan. Dan Marto selalu menyambut dengan senyum yang penuh ketulusan. Suatu hari, ia kembali duduk sendiri di sebuah taman yang tenang.
Ia membawa setetes air Zam-Zam yang dulu ia bawa di sakunya, air yang menyaksikan perubahan besar dalam dirinya. Ia menatap cairan itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan rasa bersalah yang ia rasakan, melainkan rasa syukur. "Dulu aku berniat menodaimu," katanya lirih, "tetapi engkau justru menyucikan hatiku." Air itu seolah berkilau memantulkan cahaya, seakan mengingatkannya bahwa Tuhan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan petunjuk. Kini, setiap langkah hidup Marto ia jalani dengan lebih lembut. Ia menyadari bahwa keimanan bukan soal siapa yang lebih benar atau siapa yang paling fasih mengutip kitab suci. Keimanan adalah tentang bagaimana hati seseorang berserah kepada kebenaran yang datang dari Tuhan, tanpa kesombongan dan tanpa merasa paling tinggi. Ia mulai lebih sering menunduk dalam doa, bukan karena merasa kecil, tetapi karena kini ia tahu bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju kemuliaan. Sebelum tidur, ia sering mengulang kata-kata yang ia dapatkan dalam perjalanan batinnya. Kebenaran bukan untuk ditinggikan dengan suara, tetapi untuk dihidupkan dalam perilaku. Dan dari kalimat itulah hidupnya menemukan damai. Meski masa lalunya kelam, ia tidak lagi berjalan dengan bayangan, melainkan dengan cahaya yang selalu menuntun langkahnya. Dan demikianlah, kisah seorang pendeta yang dulu tenggelam dalam kesombongan dan niat buruk, namun kemudian dipulihkan oleh kuasa Tuhan melalui keajaiban yang tak terduga. Buktinya jelas, Tuhan mampu membolak-balikkan hati siapa saja, dan kemuliaannya seringkali hadir tidak dengan suara gemuruh, tetapi melalui kejadian sederhana yang menyentuh ruang hati terdalam. Perjalanan Marto bukan hanya cerita tentang perubahan, tetapi tentang cinta Tuhan yang tak pernah meninggalkan hambanya. Ya Tuhan yang maha menguasai hati setiap manusia, jadikan kisah ini pelajaran bagi kami, agar kami terhindar dari sifat sombong dan merasa paling benar. Lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu, bimbing langkah kami agar senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Jika kami pernah salah, jangan biarkan kami tenggelam dalam kesalahan itu. Bangunkan kami, tuntun kami, dan jadikan kami hamba yang rendah hati, penuh kasih, dan penuh kedamaian. Amin ya Rabbal Alamin.